Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن وعد الله حق وأن الله تعالى أنعمنا بنعمة الصحة والعافية حتى كنا قادرين على الاحتفال في هذا المقام الشريف. أذكركم أيها الحاضرون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin wal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri secara khusus, umumnya kepada seluruh jamaah, menyampaikan wasiat agung dari Allah dan Rasulnya Muhammad. Mari sama-sama kita berusaha dan terus berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan imtithal awamirillah, berusaha untuk senantiasa tunduk, patuh, taat atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wajidina ba'an-nawahi. Di samping ketaatan itu, kita berusaha secara maksimal untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita memohon kepadanya semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan kita dijauhkan dari segala macam bala dan musibah dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama duduk bersama, merukukkan dan mensujudkan jiwa dan raga kita, mengakui segala kelemahan, kerendahan, dan keterbatasan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketika dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Allah perlihatkan kepada kita langit yang tinggi untuk menunjukkan kepada kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
betapa lemah dan tidak berdaya kita sebagai makhluk yang diciptakan olehnya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil bukan hanya sekedar budaya, bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan wujud pengakuan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ialah sang pemilik jagat raya, Ialah sang penguasa alam semesta. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka harus kita ketahui, harus kita sadari bahwasanya hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah yang maha perkasa. Karena kalau kita perhatikan, tidak sedikit manusia yang merasa dirinya besar, merasa dirinya berkuasa, padahal segala macam kebesaran itu hanyalah milik Allah. Kita semua hanyalah makhluk yang kecil di hadapan Allah. Bahkan ketika kita hidup di muka bumi ini pun masih kecil di hadapan Allah. Oleh karena itu hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha penguasa. Ketika kita bertahlil La ilaha illallah, maka harusnya kita menyadari bahwasannya hanya Allah lah Tuhan yang pantas untuk kita sembah. Hanya Allah lah tempat kita menggantungkan harapan, hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Karena kalau kita perhatikan, tidak sedikit manusia yang merasa mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan karena suatu benda yang dipakainya, atau karena suatu barang yang dikerahkannya. Padahal itu semua tak lain merupakan tipu daya syaitan yang ingin berusaha menyesatkan kita dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika kita bertahmid walillahil hamd, alhamdulillah, maka harusnya kita menyadari bahwasannya hanya Allah yang pantas untuk dipuji, hanya Allah yang pantas untuk dipuja. Karena kalau kita perhatikan, tidak sedikit manusia yang senang untuk mendapatkan pujian, senang untuk memuji diri sendiri, senang memuji kelompok sendiri. Padahal kita ketahui bahwa segala nikmat yang kita rasakan saat ini itu adalah dari Allah, dan Allah dengan kuasanya mampu untuk mengambil itu atau menambah itu dengan mudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kita sama-sama merayakan hari raya umat Islam, hari besar yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Adha. Tentunya hari besar ini perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan kehidupan kita saat ini dengan mengingat dua Rasul yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Beliau juga mendapatkan penamaan sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim menjadi sosok teladan yang dalam kisahnya sukses untuk melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang bapak, beliau pada awalnya sangat lama menunggu untuk mendapatkan keturunan. Tercatat beliau ketika mendapatkan putranya Nabi Ismail alaihissalam telah berusia sangat tua, yaitu 86 tahun. Saat Ismail berusia remaja, turunlah isyarat mimpi dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail. Itu adalah pilihan yang sulit. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah daripada apapun. Ia tanpa ragu menyampaikan pesan Allah kepada putranya, dan dengan kepatuhannya kepada Allah dan kepada orang tua, Ismail menerima perintah tersebut. Perintah apa? Yaitu perintah untuk menyembelih dirinya. Ketika Nabi Ibrahim menorehkan pisaunya kepada Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas, dengan seekor kambing. Ayah dan anak itu kemudian menangis, bersyukur, gembira, memanjatkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya mereka telah sukses, telah melewati ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim jadi teladan tentunya kepada kita, karena beliau berani mengorbankan miliknya,
berani mengorbankan apa yang ia katakan sebagai kepemilikannya. Dalam hal ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu pula ibadah kurban yang kita lakukan pada hari ini ataupun besok hari sampai dengan akhirnya hari tasyrik, sungguh itu merupakan wujud mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Inilah yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengaruniakan nikmat yang begitu banyak kepadamu, maka laksanakanlah salat dan berkurbannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tepat pada kemarin tanggal 9 bulan Dzulhijjah, mayoritas dari kita melaksanakan ibadah puasa Arafah. Maka dalam kesempatan hari ini, mari sama-sama kita ingat satu peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabiullah Muhammad SAW melaksanakan haji hanya satu kali dalam hidupnya, dan itu dikenal dengan haji wada, di mana pada saat itu adalah haji perpisahan Rasulullah kepada umatnya pada saat itu. Karena 3 bulan setelah berhaji, Nabi jatuh sakit dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Pada saat wukuf di Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang bahkan sampai hari ini masih tetap relevan sesuai dengan zaman kehidupan kita. Apa khutbah dari Rasulullah yang menjadi pesan atau wasiat agung kepada kita? Mari sama-sama kita renungkan. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan atau bersabda, wahai umatku, jiwa dan hartamu adalah amanah yang suci. Barang siapa yang telah diserahi amanah, maka tunaikanlah amanah itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Janganlah kamu menyakiti siapapun juga, orang lain atau makhluk yang ada di bumi ini, dan jangan pula kamu menyakiti dirimu sendiri. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, perlakukanlah istrimu atau suamimu dengan baik dan lemah lembut, karena sesungguhnya mereka adalah temanmu yang paling setia. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wahai umatku, setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidak seorang pun lebih mulia daripada yang lain kecuali dalam kadar takwa dan amal solehnya. Sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu 2 perkara yang bila kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Oleh karena itu, momentum Idul Adha ini tentu menjadi momentum penting bagi kita untuk senantiasa semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada pasangan kita, suami atau istri kita, agar senantiasa berbuat baik dan berlemah lembut, dan semakin cinta kepada saudara sesama kita, baik itu sesama manusia ataupun makhluk lain. Pelaksanaan ibadah kurban ini bukanlah penyiksaan kepada hewan, melainkan wujud ketundukan kepatuhan kita kepada Allah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah, karena Allah mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban, hewan sembelihan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita laksanakan hari raya Idul Adha ini dengan khidmat, dengan sama-sama semakin taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ya Allah. Di saat yang syahdu ini kami segenap hamba-Mu berkumpul, bersimpuh, berzikir, menyebut nama-Mu yang agung, bermunajat kepada-Mu ya Allah, memohon ampun atas segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari sifat iri dan dengki. Persatukanlah jiwa kami dalam cinta karena-Mu dan dalam ketaatan kepada-Mu. Jangan Engkau biarkan syaitan masuk persaudaraan kami ya Allah. Tuhan Allah yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau memberi petunjuk dalam kehidupan kami ya Allah. Berikanlah perlindungan-Mu dan petunjuk-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ketenangan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat atas kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah kami lembaran kehidupan yang bersih yang dapat menggantikan masa lalu kami sehingga kami dapat memperbaiki kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.